nalar kita nggak sampai di nalarnya Tuhan. Waktu kita dahulukan Tuhan, waktu kita serahkan apa yang ada di hidup kita kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya, membuat kita mengalami pertambahan demi pertambahan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita jadi orang yang kuat, orang yang bersemangat, orang yang hidup dalam pengharapan. Walau saya sedang melihat hari-hari ini banyak orang mengalami perasaan yang tidak aman. Lebih-lebih di tengah tekanan ekonomi yang begitu kuat. Mereka merasa tidak aman, di mana harga naik, kebutuhan bertambah, pendapatan stagnan, sehingga rasanya nggak aman. Tapi saya mau ingatkan, Tuhan menjamin orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita anak-anak Tuhan tidak hidup dari kondisi yang ada. Kita anak-anak Tuhan hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan pasti genap dan tidak berubah janjinya, ya dan amin. Keadaan bisa berubah. Ketika kita pegang janji Tuhan mengubah keadaan kita. Dan saya percaya di pagi hari ini Tuhan mau kita sadar kalau kita baca Alkitab, isinya ada orang-orang biasa yang menghadapi krisis luar biasa bersama Tuhan, justru melihat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang miracle, yang mujizat, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ingat, kalau saudara baca di Alkitab, banyak sekali kisah bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya secara ajaib. Dan saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan atas hidupmu tidak akan gagal. Daud menjadi saksinya dan Daud menyaksikan. Di dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud bilang, aku gak pernah lihat loh, orang yang punya hubungan sama Tuhan, orang benar ditinggalkan, kelaparan, kekurangan, atau anak cucunya minta-minta roti. Saya mengimani saudara yang menyaksikan Morning with the Word dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kamu pasti dipelihara tiap hari oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan ada bersamamu. Amin. Dan anak cucumu dipelihara Tuhan. Alkitab memang kisahnya ketika kita jalan sama Tuhan melampaui logika kita. Logika kita, nalar kita nggak sampai di nalarnya Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16, kita akan lihat kisah janda di Sarfat yang sangat kekurangan bersama Tuhan justru mengalami kelimpahan. Janda ini didatangi oleh Elia. Dan Elia berkata, ambilkan aku air minum. Lalu ketika dia mau ambil air minum, Elia berkata, buatkan juga bagiku roti karena aku lapar. Lalu janda ini bilang, nanti baca kisahnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Janda ini bilang, aku hanya punya tepung sedikit di buli-buli. Tepung sedikit di tempayan dan minyak sedikit di buli-buli. Gak cukup. Itu hanya cukup buat aku buat makan dan juga anakku, bagi 2 sama anakku. Besok kita mati, gak tahu mau makan apa lagi. Tapi di tengah kekurangannya, Tuhan memerintahkan janda ini untuk murah hati. Melalui Elia. Elia bilang, buatkan dulu bagiku roti bundar kecil. Ini sebuah tantangan di tengah kekurangan kita disuruh murah hati. Ini bukan hal yang mudah. Tapi janda ini melakukannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa tepung di tempayannya tidak habis-habis. Saking semangatnya tuh saya. Tepung di tempayannya tidak habis-habis sampai hujan turun. Minyak dibuli-buli juga tidak habis-habis sampai hujan turun. Tuhan tidak gagal dalam janjinya dan dalam pemeliharaannya. Tuhan juga yang sama, tidak gagal memeliharamu, memelihara anak-anakmu. Saya percaya kasih Tuhan
tidak akan gagal buat hidupmu. Kasih Tuhan ada buat hidupmu. Kasih Tuhan memeliharamu. Lalu yang berikutnya, kita percaya waktu kita prioritaskan Tuhan, Tuhan itu di nomor 1. Saya percaya semuanya ditambahkan. Ini janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki terjadi di hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Jalani apa yang jadi keinginan Tuhan buat hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Alkitab bilang begitu. Di tengah kekurangan, di sore hari ketika Yesus selesai menyampaikan firman atau berkhotbah, Yesus berkata, jangan sampai orang-orang yang dengarkan aku mereka pulang kelaparan, kasih mereka makan. Di sore itu kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 9-13, di sore itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, kurang lebih mungkin 12-13 ribu orang. Yesus bilang kasih mereka makan. Murid-murid berkata, kami gak punya. Kalaupun kasih makan, gimana kasih makannya? Beli roti di mana sebanyak ini? Tapi Yesus kemudian berkata, apa yang ada padamu? Ada anak kecil yang punya iman waktu dia mendahulukan Tuhan. Dia juga mungkin lapar di sore itu. Dia juga mungkin butuh makan di sore itu. Dia bawa bekal. Di bekalnya tempat makanannya ada 5 roti 2 ikan. Dan 5 roti 2 ikan itu harusnya buat makannya dia. Bersama mungkin keluarganya yang datang. Tapi ketika Yesus berkata apa yang ada padamu, anak kecil ini berani mendahulukan Tuhan. Dan memberikan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengambilnya, memecah-mecahkan sisa 12. Semua makan sampai kenyang, sisa 12. 12 bakul. Kalau kita mau fair, kita mau jujur, itu 12 bakul punya siapa sisanya? Ya punya yang ngasih. Siapa yang ngasih? Ya anak kecil itu yang punya 5 roti 2 ikan. Dia juga kondisinya mungkin lapar, tapi dia tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan kerajaan Allah dan dia memberikannya bagi kerajaan Allah, bagi Yesus, dan di tangan Yesus yang sedikit dilipat gandakan jadi banyak, ada sisanya. Sisanya lebih banyak dari modal awalnya. Makanya matematikanya Tuhan itu di luar logika kita, atau bukan di luar logika, tapi logika kita nggak sampai di logikanya Tuhan. Nalar kita nggak sampai di nalarnya Tuhan. Waktu kita dahulukan Tuhan, waktu kita serahkan apa yang ada di hidup kita kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya, membuat kita mengalami pertambahan demi pertambahan. Kau akan ditambahkan dalam hikmat, ditambahkan dalam kesehatan, ditambahkan dalam keuangan, ditambahkan dalam segala aspek hidupmu. Dan kalau engkau hari ini ada dalam keadaan kekurangan, percayalah anugerah Tuhan gak pernah kurang di hidupmu. Paulus 3 kali meminta ada mungkin sakit atau kelemahan di tubuhnya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru di tengah kelemahan, di sana Tuhan bekerja. Di tengah kekuranganmu, tiap hari kamu pasti gak mungkin lapar, pasti dapat makan dari Tuhan, pasti dipelihara dari Tuhan. Di tengah kekuranganmu, kelemahanmu datang sama Tuhan. Anugerah Tuhan cukup buat hidupmu. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya renungan sederhana singkat ini boleh menguatkan kita. Untuk kita melangkah di hari ini, untuk kita hadapi apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kita nggak sendirian, ada Tuhan bersama kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang melawat kami, menjamah kami. Yesus, Engkau hadir di tengah program Morning with the Word. Engkau melawat anak-anakmu satu persatu. Tidak ada yang terlewat, setiap pribadi mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang besar. Hamba doa Tuhan, setiap pribadi yang sedang mengalami tekanan ekonomi, biarlah
firman ini boleh menyemangati mereka untuk beriman. Melangkah di hari ini ada keberuntungan, keberhasilan, ada berkat Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang membuat mereka dan keluarga dipelihara. Dunia boleh kekurangan, tapi Tuhan kami kaya raya, Tuhan kami penuh dengan berkat, dan Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan memelihara kami. Berkati Tuhan setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, jangan ada yang terlewat, lawat jamah, hanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Ini yang buat saya tidak khawatir, karena saya punya Tuhan yang penuh dengan janji-janji. Dia nggak tinggalkan, Dia pelihara saya. Jika itu yang jadi responmu, tinggalkan di jejakmu di kolom komentar. Tulis apa yang jadi komentar, responmu atas firman Tuhan pagi ini. Dan saya rindu membacanya, saya rindu mengetahuinya. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu. Biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!